Halo, assalamualaikum wahai sobat pecinta sejarah kepurbakalaan. Berjumpa lagi dengan Tikno Chandra Channel. Kali ini kita sedang berada di Kabupaten Kediri, tepatnya di Desa Canggu, Kecamatan Badas, untuk mengeksplor keindahan dan kemegahan peninggalan masa lalu, yaitu Candi Surowono. Candi Surowono dalam kitab kuno negara Kertagama dinamakan Wisnubhawanapura. Candi berbahan batu andesit ini dibangun pada abad ke-14 Masehi untuk memuliakan Bre Wengker, sebuah raja atau penguasa Wengker, sebuah kerajaan bawahan kerajaan Mojopahit. Bre Wengker mangkat pada tahun 1361 Masehi. Bre Wengker adalah paman sekaligus mertua dari Prabu Hayam Wuruk, dan konon Prabu Hayam Wuruk juga pernah berkunjung dan menginap ke Candi Surowono ini sekitar tahun 1361 Masehi. Candi tempat pendarmaan Bre Wengker tersebut kini hanya tersisa kaki dan sebagian badan candi saja, sementara atapnya telah runtuh. Kini candi tersebut hanya menyisakan tinggi sekitar 3 meteran saja, sementara puing-puing sisa reruntuhannya bisa dijumpai di halaman candi tersebut. Memasuki halaman candi, kita akan disambut banyaknya batu-batu candi yang berserakan tapi telah ditata dengan rapi. Halaman candi cukup luas dengan taman yang indah dan bersih. Batu-batu yang ada di halaman utama candi ini adalah bebatuan bagian candi yang telah runtuh dan menunggu untuk dipasangkan pada bangunan candi yang telah ada. Bergeser ke area utama candi. Sebelum kita memasuki area candi, di sini dijumpai sepasang yoni yang cukup besar dan dalam keadaan masih utuh serta terawat dengan baik. Candi Surowono ini menghadap ke barat dengan anak tangga yang kecil dan sempit untuk menuju bilik utama candi, sementara bilik candi telah runtuh tak tersisa beserta atapnya. Ragam hias relief tampak menyelimuti pada bagian tubuh dan kaki candi ini, mulai dari relief binatang atau tantri, kisah Sri Tanjung Arjuna Wihaha serta Bubuksa Bela Belu dan Dami Aking. Pada dinding candi ini terpahatkan relief kisah Arjuna Wihaha atau Mintaraga. Arjuna Wihaha adalah kakawin yang menceritakan Sang Arjuna ketika sedang bertapa di Gunung Mahameru diuji oleh para dewa dengan dikirimkan 7 bidadari untuk datang mengodanya, tapi ternyata para bidadari tersebut gagal mengodanya. Berlanjut ke relief di tubuh candi bagian timur atau bagan pendek, di sini cerita relief menggambarkan kisah Sri Tanjung dan Bubuksa. Kisah Sri Tanjung adalah cerita tentang kesetiaan sang istri pada suaminya meskipun ia dilanda fitnah. Cerita ini dikaitkan juga dengan asal-usul Banyuwangi,
Relief Sri Tanjung bisa juga dijumpai di pendopo teras Candi Penataran Dinding Gapura Bajang Ratu serta Candi Jabung. Sementara kisah Bubuksa Bela Belu Gagak Aking serta Dami Aking adalah cerita yang populer pada zaman Kerajaan Mojopahit. Kisah Bubuksa diabdikan juga pada relief Candi Penataran serta Candi Gambar Wetan di Blitar. Lanjut ke bagian relief sebelah utara. Di relief ini menceritakan bagian awal kisah Arjuna Wihaha atau Mintaraga yang sedang bertapa diuji oleh para dewa. Ragam relief binatang atau tantri dipahat pada dinding lapik candi. Selain cerita tantri dan fabel di bagian relief bawah terpahatkan juga kisah keseharian dan adegan yang lucu-lucu. Di setiap sudut penampil candi dijumpai arca atau patung raksasa Gana dalam posisi duduk sementara kedua tangannya seolah-olah menyangga bagian atas bangunan candi ini. Gana merupakan raksasa pelayan Siwa, namun ada yang menyebut bahwa Gana adalah pelayan Ganesha yang dipilih untuk melayani Siwa. Ada juga patung atau arca Resi Agastya. Arca ini kelihatannya sudah rusak bagian bawah dan atasnya. Arca ini menggambarkan seorang pendeta yang berjenggot bertubuh bungkuk dan berhias ornamen di telinganya serta lehernya. Tangan dari arca ini seolah-olah menyangga ke atas.
Oke, sampai di sini dulu sobat perjumpaan kita. Cintailah dan hargai serta lestarikan budaya luhur nenek moyang kita. Salam budaya dan sampai jumpa pada video berikutnya. Sayonara dan terima kasih.